akan ada aplikasi baru mungkin yang bisa diakses oleh teman-teman semua, bisa milih-milih paket itu melalui aplikasi yang disediakan. Oke, ini kayaknya udah gambaran nih. Udah gambaran nih kayaknya. Nah, macam teman-teman ke toko orange atau toko hijau mungkin ya. Seperti itu. Oke, tetapi mungkin misalkan dari yang simpanan emas tadi kita lempar langsung ke tabungan umroh untuk bahasanya apa ya? Kalau kita ke tabungan spesifik umroh kan bakal dimudahkan untuk pendaftaran dan lain sebagainya di situ ya. Apakah bisa itu memungkinkan untuk pemindahan? Memungkinkan sekali. Jadi kalau tour travel itu ada cashback haji umroh hingga 5 juta yang tadi kita bahas. 5 juta? Ngeri nih. Terus untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang. Masya Allah, ini kita kedatangan tamu spesial hari ini ya. Ada Mbak Dian dari BSI. Ya. Waalaikumsalam. Nih luar biasa nih. Tentu saja bakal ada terobosan bagus gitu kan. Tapi nanti kita belum bahas terobosan deh. Oh belum ya? Belum deh. Nanti biar teman-teman juga next part aja sama BSI-nya nanti ada terobosan baru apa gitu. Siap. Berarti ada beberapa part ya? Bisa jadi gitu. BSI biar sering-sering kesini gitu ya. Siap lah. Buat apa aja. Siap laksanakan. Alhamdulillah Mbak Dian ya. Ini alhamdulillah juga dari BSI sudah hadir ke sini. Mungkin teman-teman nanti juga bisa lebih mengenal lagi siapa Mbak Dian. Nanti Mbak Dian berkenalan sendiri gitu. Boleh Mbak Dian kenalan dulu? Boleh. Ya sebelumnya udah kenal juga ya. Sudah sering juga main ke Al-Fajr gitu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Dian, nama lengkap Dian Marsari. Saat ini saya bertugas di BSI area Solo, area Solo J. Jadi bertugas sebagai funding and transaksional manager relationship. Jadi memang tugasnya ya berhubungan dengan nasabah ya, berhubungan nasabah dengan masyarakat luas gitu. Oke, berarti memang kita sesuai lah nanti kita diskusinya gitu kan. Insya Allah. Ini kalau boleh tahu Mbak, ini kan kalau saya live, kalau kita ngobrol sama jamaah itu sering banget bertanya-tanya. Ada nggak sih cara Mas gitu kan nabung untuk bisa umroh gitu kan? Padahal kita kan bukan bank ya. Jadi banyak pertanyaan itu muncul gitu. Kira-kira dari sisi BSI ada solusi nggak sih untuk teman-teman ataupun calon-calon jamaah itu terkait mungkin untuk nabung untuk bisa umroh atau berhaji mungkin? Baik. Mungkin juga sebagian orang sudah tahu juga, cuman memang kita perkenalkan lagi biar teman-teman lebih tahu, lebih mengenal gitu ya program-programnya BSI yang selalu support untuk ibadah kita gitu. Jadi untuk mempersiapkan haji ataupun umroh itu BSI punya namanya tabungan haji. Jadi tabungan haji Indonesia itu bisa dipergunakan untuk haji dan juga bisa dipergunakan untuk umroh. Nah ini cara pembukaannya sangat mudah sekali. Nanti teman-teman sambil lihat podcastnya bisa sambil juga yang belum punya rekening ya. Kalau belum punya rekening sangka di BSI, nanti kita bisa download dulu aplikasi Beyond by BSI. Kemudian setelah download bisa pilih pembukaan rekeningnya tabungan haji. Dan nanti pembukaannya juga murah ya, minimal Rp100.000 saja. Itu sudah bisa mendapatkan rekening tabungan haji Indonesia. Apabila teman-teman sudah punya rekening BSI yang transaksional, artinya bionya sudah aktif, mau buka tabungan haji juga bisa. Tinggal masuk aja ke menu pembukaan rekening haji. Langsung gitu bisa ya? Langsung sudah ada di tanpa harus ke teller? Tanpa harus ke teller, tanpa harus datang ke bank. Tanpa harus datang ke bank. Karena itu sebenarnya sudah saat ini sudah tidak zamannya gitu ya. Tidak zamannya. Mungkin ke bank itu kalau udah pepet gitu semua sudah tidak bisa diselesaikan secara digital, baru datang ke bank untuk menyelesaikan gitu. Jadi untuk pembukaannya sangat mudah, bisa dilakukan di mana saja, setorannya juga murah, kemudian sudah punya rekening tinggal tambah rekening aja tabungan haji. Kemudian untuk mempermudah lagi kita punya program namanya Abatana. Apa tuh? Itu program di mana kita bisa melakukan proses auto debit, Mas Agus. Jadi
misalkan sudah punya rekening di BSI, setiap bulan gajinya misalkan masuk ke BSI gitu ya, masuk ke BSI, kemudian nanti setiap bulan mau didebet, aku mau nyisihin nih dari rekening tabungan haji ke dari rekening transaksional aku ke tabungan haji, itu bisa minimalnya Rp100.000. Dan bisa disetting juga itu? Bisa disetting setiap tanggal debitnya berapa, kemudian juga bisa di setting untuk jangka waktunya. Jadi milih sendiri nominalnya berapa, jangka waktunya berapa, kemudian di debit di tanggal berapa, itu bisa milih sendiri. Jadi kan istilahnya kita bisa merencanakan ya, misalkan untuk umroh kebutuhanku berapa sih, dari Al-Fajr ada paket misalkan 28 juta gitu ya, atau 26 juta gitu. Nanti tinggal di ini aja, berarti kalau misalkan aku 2 tahun lagi mau umroh, berarti aku harus mesti berapa setiap bulan. Itu kita bisa auto debit. Nah nanti kalau sudah terpenuhi, saldonya sudah cukup, tinggal menghubungi Al-Fajr nih, mau daftar umroh, atau misalkan memang mau daftar haji, bisa, karena untuk daftar haji reguler itu 25 juta, cukup 25 juta saja itu sudah bisa daftar haji. Itu pun juga bisa difasilitasi dengan pendaftaran haji melalui Beyond BPS. Oh bisa juga. Oke. Nah nanti berarti kita muncul pertanyaan lagi ini ya dari aplikasi-aplikasi itu gitu kan. Soalnya banyak jamaah kita kan mungkin bertanya-tanya. Tadi kita udah sampaikan bahwasanya Mas kalau mau daftar umroh tapi uangnya belum cukup, mau nabung dulu. Saya tanya nabungnya berapa lama gitu kan. Oh masih setahun 2 tahun. Ini kita bukan bank gitu kan. Baik-baik memang langsung ke bank dulu kan gitu ya, untuk nabung atau ngamanin uangnya kan gitu ya. Nanti disampaikan bisa untuk umroh dan haji, betul ya. Betul. Untuk umroh dan haji ini sebenarnya bedanya dengan yang rekening biasa apa? Oke. Nah ini. Bagus sih pertanyaannya. Siap. Kalau untuk rekeningnya bisa untuk haji, bisa umroh, tapi ini beda dengan rekening transaksional. Kenapa? Rekening ini bisa dipantau melalui Beyond by BSI, artinya melalui aplikasi bisa dipantau mutasi rekeningnya bisa dilihat, kemudian juga setoran-setorannya bisa dilihat dari situ, kemudian ditransferin juga bisa. Tetapi ada tapinya. Untuk mengamankan biar nggak dipakai cocok. Itu transaksinya penarikan harus dilakukan di harus offline berarti. Penarikannya khusus penarikan hasil. Karena memang ini kan tujuannya ada tujuan baiknya ya, ada tujuan ibadah di situ. Betul. Nanti kalau memang dari aplikasi sudah bisa keluar juga dana dari situ, khawatirnya nanti tujuannya jadi bisa kegeser. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sebenarnya nggak terlalu urgent, ini dulu lah. Jadi memang untuk mengamankan transaksinya, penarikan tetap bisa dilakukan untuk hal-hal urgent di outlet. Oh gitu. Berarti walaupun niatnya untuk umroh dan haji, tiba-tiba mau nikah dulu gitu. Karena jodoh datangnya tiba-tiba gitu kan. Datangnya tiba-tiba terus mau nikah dulu. Ini sangat urgent. Ya udah nggak apa-apa, penarikan bisa dilakukan di outlet terdekat, bawa buku tabungan sama KTP-nya, kita bisa langsung ya. Mau ditarik tunai bisa, mau dipindah buku ke rekening transfer. Berarti tidak serumit yang kita bayangkan. Kalau fleksibel. Iya, kadang kan berpikiran nanti kalau ada kayak gitu kita mau nyariin sulit karena dipersulit dan sebagainya. Nah tidak. Soalnya gampang. Gitu. Berarti secara pola nih ketika kita misalnya nabung di BSI atau mungkin kita ada gaji yang masuk ke BSI. Nah, otomatis kan auto debit tuh. Kita bisa setting berapa yang perlu dipotong. Terus tanggal berapanya juga kita bisa setting kan gitu ya. Nah itu ketika kita sudah setting seperti itu, tiba-tiba kita sudah mencukupi nih. Oh ya udah 25 juta gitu kan. Mau kita pakai buat umroh. Berarti itu nanti sistemnya kita ambil uangnya, cashnya itu ke bank, lalu kita ke travel gitu ya. Seperti itu konsepnya. Kita sudah ada kerjasama ya dengan Al-Fajr. Jadi untuk transaksinya itu memang datang ke bank ya, karena ini kan metodenya adalah mengeluarkan dana dari rekening haji umroh. Jadi memang harus datang ke bank, tapi nanti karena kita sudah ada kerjasama juga dengan Al-Fajr, jadi nanti untuk prosesnya cukup pemindah bukuan aja, transfer ke akun ke rekeningnya Al-Fajr. Kan biasanya yang sudah ya, kalau misalkan daftar itu kan langsung dapat nomor VA untuk pembayaran. Nanti itu kasih aja ke dalam, akan bantu prosesnya. Oh gitu, oke.
Oke, terus nanti kalau itu uang yang ditabung ada sisa gitu. Nah, itu gimana? Atau intinya gini, sisa dan lebih katakanlah gitu. Sisa dan lebih. Jadi kalau sisa dan lebih ini tergantung kebutuhan ya. Artinya misalkan ini daftar hajinya udah selesai gitu. Kalau untuk yang haji, karena haji kita yang reguler itu kan panjang ya Mas. Ya 30 tahun sebenarnya. Iya. Antriannya cukup panjang. Nah, kalau untuk yang haji, rekening ini akan terus dipakai sampai dengan keberangkatan. Karena pada waktu kita mendaftarkan, nomor rekening ini sudah tercatat di Kementerian Agama. Jadi ketika nanti terjadi proses pembatalan ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan jamaah ini tidak jadi berangkat dengan porsi reguler, itu dananya akan dikembalikan lagi ke rekening itu. Dan juga misalkan mau pelunasan, setornya juga ke rekening tersebut. Jadi memang rekening itu tetap hidup sampai dengan pulang haji. Nah, misalkan pulang haji masih mau ada tabungan lagi untuk umroh, ya itu tetap masih bisa diteruskan. Tapi kalau memang sudah cukup mau ditutup, itu juga gampang prosesnya. Nah, satu lagi untuk tabungan haji ini artinya zawadiyah mudharabah, tapi dia sama sekali nggak ada potongan Mas. Jadi baik dengan akad wadiah itu kan hanya penitipan dana ya, bebas biaya administrasi tanpa bagi hasil, itu tanpa potongan sama sekali. Yang mudharabah pun kita juga akomodir tanpa potongan, biar rekening ini tetap aktif terus. Kalau misalkan Mas Agus punya rekening tabungan haji itu 100.000, 10 tahun lagi itu tetap 100. Nggak berkurang sama sekali. Siap. Berarti memang tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kalau yang akadnya mudharabah ada penambahan sesuai dengan saldonya. Walaupun tuh untuk nabung untuk haji dan umroh tetap bisa. Iya, sesuai dengan akad. Kalau akad di awal pakai yang wadiah, hanya penitipan dana saja, dia tanpa biaya, tanpa bagi hasil. Memang sifatnya hanya penitipan. Tapi kalau di awal itu pakai mudharabah, itu nanti dapat bagi hasil. Tapi yang ini nggak ada biaya administrasi. Oh gitu. Karena kan kita sesuaikan dengan keinginan nasabah ya. Artinya memang ada nasabah yang pengen sama sekali nggak ada biaya dan nggak ada bagi hasil, itu juga kita sesuaikan. Oke. Kalau lebih dalam lagi bisa nggak nih kira-kira? Maksudnya kalau kita cuma nabung aja kan ada 2 akad juga tuh. Nah kalau yang di haji umrah juga ada 2 akad kan, berarti kan apakah itu nanti perhitungannya sama atau berbeda? Insya Allah perhitungnya sama, tetapi yang membedakan itu adalah nisbah. Jadi kalau untuk setiap produk kami itu kan nisbahnya beda-beda. Jadi untuk tabungan haji berapa, untuk tabungan transaksional yang isi wadiah itu berapa, itu kan masing-masing berbeda. Jadi yang membedakan adalah nisbah bagi hasilnya, persentasenya. Kalau nanti masuknya ke rekening itu juga akan tergantung dengan saldo di Jadi memang ada beberapa faktor, cuman khusus yang tabungan haji kita memfasilitasi tanpa biaya. Oh gitu, tanpa ada biaya administrasi. Ya, sama sekali. Ya benar juga, karena kan kalau transaksi juga kita langsung ke VA-nya ini ya, travel yang kerjasama ya. Nggak ada yang namanya seberang apa tuh bahasanya tuh? Seberang transfer. Nggak ada ya. Kalau di Al-Fajr kan kita udah kerjasama, jadi nanti untuk langsung ke rekening BSI juga. Oke, jadi teman-teman semuanya kalau misalkan nabung di BSI di cabang manapun ya, nggak cuma di Solo ya? Ya, di cabang manapun. Di seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia bisa tuh. Jadi nanti kalau nabung bilang aja Al-Fajr, di situ udah ada kata kuncinya Al-Fajr gitu ya. Nah, iya betul banget. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan memang pengen nabung ya bisa ambil langsung ke BSI gitu kan, karena memang sudah terafiliasi ya, maksudnya sudah ada integritasnya dan integrasi ya maksudnya, sudah ada integrasinya dengan Al-Fajr gitu kan, dengan BSI. Itu luar biasa juga dan harapannya memang memudahkan ya. Iya kan, sebenarnya semua pelayanan kita kan tujuannya adalah memudahkan ya, sama-sama tujuannya. Al-Fajr kan juga tujuannya memudahkan haji umroh gitu ya, kita juga tujuannya memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Betul banget, luar biasa nih. Tadi kan sampaikan terkait umroh ya, terkait umroh kan kita transaksinya langsung ke travel. Terus nanti kalau untuk yang di haji itu kan kadang ada bedanya ya Pak. Kalau haji kan kalau kita boleh lihat di situ ada haji reguler, ada haji khusus, haji plus, haji furoda. Cuman kalau untuk haji khusus, haji plus sama furoda itu kan yang menyelenggarakan adalah biro travel. Dalam artian sini Al-Fajr. Berarti kan konsepnya hampir sama seperti umroh daftarnya. Dalam artian kita tinggal bilang, Mbak ini saldo saya udah ada 25 juta nih, gitu kan. Saya mau, kalau haji khusus kayaknya beda deh. Ini pasti terakomodir nggak? Kita nabungnya pakai rupiah nih, bisa nggak tuh? Terakomodir. Jadi kalau di
kami kan alhamdulillah sudah bisa transaksi falas juga Mas Agus. Jadi kayak Al-Fajr juga ada banyak transaksi baik untuk pembayaran dalam negeri maupun luar negeri. Kita dari BSI sudah memfasilitasi, jadi teman-teman jangan khawatir misalkan nanti tabungannya itu mau rupiah, kemudian nanti ternyata pembayarannya dalam bentuk dolar, itu disesuaikan kurs pada waktu transaksi. Gitu. Berarti tanpa harus kita repot-repot untuk pindahin falasnya tadi dari rupiah, uang kita rupiah, terus kita pindahin ke USD sendiri itu nggak harus berarti ya? Nggak harus, nanti bisa diproses pada waktu transaksi pas mau bayar itu bisa. Yang penting nasabah ini setuju dengan kurs pada saat transaksi. Oh, kan dikasih tahu dulu kan berarti ya? Iya, dikasih tahu. Nanti kursnya sekian itu apa? Nah, kita transaksi. Ada nggak sih pernah kayak jamaah itu, kursnya kurang cocok, aku tarik aja gitu? Ada nggak sih Mbak? Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih sebenarnya. Sebenarnya gini. Jadi kalau untuk yang tabungan untuk haji khusus yang pakainya USD itu kan kita samakan sebenarnya dengan biro ya. Jadi artinya travel. Jadi pembayaran biasanya itu nasabah kan sudah punya biro travel yang dituju. Misalkan, aku mau daftar hajinya Al-Fajr nih. Al-Fajr. Kemudian nanti biasanya pembayarannya semua sudah melalui Al-Fajr. Jadi nanti yang melakukan proses pengambilan porsi haji itu dari biro. Transaksikan debit dari rekening Al-Fajr. Gitu. Jadi kita langsung dengan pihak. Oh, berarti balik lagi memang tidak bisa kita tarik cash-nya gitu kan? Kalau mau narik bisa, cuman secara sistem itu adalah pemindahan bukuan. Oh gitu. Oke. Setiap pengambilan porsi haji itu pemindah bukuan ke rekeningnya Kementerian Agama. Baik haji reguler maupun haji khusus. Oh gitu. Oh, berarti kalau kita boleh garis besar ya, bahasanya berarti untuk fitur ini tuh mempermudah dari sisi jamaah dan mungkin dari travel juga ya. Itu dalam memilih paket dan juga terkait pendaftarannya. Kita nggak perlu repot-repot lagi. Istilahnya tinggal kita pilih langsung tembak ke sana gitu kan, ke travelnya untuk daftar. Travel nanti yang akan mengurus semuanya. Makanya kan kita sering berkomunikasi ya. Sering berkomunikasi karena memang biasanya kalau haji khusus itu memang yang ngurus semuanya bironya. Kita tinggal. Oh gitu. Berarti secara umum ya mungkin terkait haji reguler juga sama gitu kan. Karena kan nembaknya juga langsung ke Kementerian Agama berarti kan gitu ya. Betul. Jadi bedanya Mas, kalau haji reguler itu kan jamaah harus datang ke Kanwil. Kalau haji khusus kan di Kanwil. Kalau haji reguler itu di Kementerian Agama sendiri. Oh iya. Jadi kalau daftar reguler sudah bisa online nih daftarnya pakai Bion, sudah 125 juta sudah bersatu 25 juta 100, mau daftar haji dengan Bion pun juga bisa. Jadi nggak harus datang ke bank. Nanti sudah dapat email dari BSI, kemudian nanti tinggal masuk ke aplikasi Haji Pintar, itu ada lagi nanti. Ada lagi. Gitu. Jadi kemudahan itu semakin dekat ya. Kemudahan itu semakin dekat, kemudian orang udah nggak perlu kemana-mana lagi, itu sudah bisa. Berarti memang kan dari sisi jamaah juga banyak kemudahan di situ ya, dimudahkan oleh fasilitas yang ada gitu dan fitur-fitur. Dan nampaknya mau ada fitur baru lagi nih. Cuman kita jangan bahas di sini dulu ya Mbak ya. Kita spoiler aja dulu. Nanti ada lagi yang lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi dan tentu saja lebih spesifik juga, enak itu nanti kita jalankan. Insya Allah luar biasa. Boleh spoiler dikit mungkin terkait kemudahannya apa gitu? Jangan terlalu spesifik biar nanti nggak tahu. Ya nanti bisa iring dengan ini perkembangan kerjasama kita ya. Kita itu semakin bagus gitu, nanti akan ada aplikasi baru mungkin yang bisa diakses oleh teman-teman semua, bisa milih-milih paket itu melalui aplikasi yang disediakan. Oke, ini kayaknya udah gambaran nih. Udah gambaran nih kayaknya. Nah, macam teman-teman ke toko orange atau toko hijau mungkin ya. Seperti itu. Oke, tetapi mungkin banyak kelebihan-kelebihan lagi. Mungkin ada promo juga. Pasti banyak promonya gitu kan dari BSI-nya nanti. Luar biasa nih. Ini next kita bakal undang lagi BSI untuk bahas lebih detail. Kalau udah launching ya. Kalau udah launching. Ada spilan info nggak nih kapan launchingnya? Kita usahakan lebih dekat. Dekat nanti kita berkabar. Siap. Ini memang nggak, kalau kata-kata orang itu memang kita nggak usah ngasih janji ya. Kita kasih bukti aja. Betul aja. Kita tunggu aja teman-teman, nanti ya launching, insya Allah kita undang segera.
Oke. Ini kabar-kabarnya BSI mau ada agenda nih. Oh iya benar. Agenda apa tuh? Boleh di-spill deh. Jadi insya Allah teman-teman semua nanti di minggu ini tanggal 13 sampai dengan 16 BSI akan hadir di The Park Solo Baru ya. The Park Solo Baru. Okay. Nah, itu nanti kita akan ada event, ada acara, itu judulnya adalah Beyond Fest Ramadan. Jadi kalau Beyond Fest ini memang kita kan ada aplikasi baru Mas. Beyond itu kan sebenarnya baru dari BSI. Oke. Beyond kan baru, mungkin Mas Agus juga sudah bermigrasi ya. Sudah bermigrasi dari BSI Mobile ke Beyond. Okay. Nah, Beyond ini nanti biar lebih aware lagi masyarakat, biar lebih mengenal lagi yang belum bermigrasi, nanti bisa kita bantu migrasikan pada event tersebut dengan tentunya banyak hadiah-hadiah menarik, banyak program-program menarik yang kita siapkan untuk semua nasabah BSI di area Solo gitu. Masih tanggal 13 sampai 16. 13 sampai 16 tepat ya. Solo Baru. Oke. Menarik nih. Sebenarnya banyak pertanyaan juga nanti muncul nih terkait agenda event tersebut ya. Ini kalau boleh tahu motivasi diselenggarakannya apa nih? Motivasinya sebenarnya kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi memang ini meningkatkan awareness nasabah kami gitu kan, memperkenalkan Beyond ini lebih luas lagi, lebih jadi masyarakat lebih tahu lagi dan lebih memanfaatkan kemudahan dan juga promo-promo yang sedang kami tawarkan gitu kan. Itu jadi lebih aware lagi gitu ya Mas. Kemudian pas ini momennya adalah Ramadan gitu. Jadi kan Ramadan Fest itu kita akan menggandeng beberapa mitra kita juga, salah satunya Al-Fajr. Siap. Kita akan ajak untuk berkolaborasi pada event besok. Oke, mungkin boleh Mbak di-spill untuk event besok itu ada seperti apa gambaran eventnya? Oke, jadi nanti kami untuk acara itu dari pagi sampai dengan malam itu insya Allah akan banyak acara dan banyak kegiatan yang nanti puncaknya itu adalah di hari Minggu. Jadi di hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ya nanti akan ada beberapa kegiatan seperti ada talk show, kemudian ada lomba mewarnai untuk anak-anak di hari Sabtu, kemudian ada fashion show juga ada, kemudian nanti spesial hari Selasa bagi jamaahnya Al-Fajr juga kami mengundang untuk bisa hadir di hari Selasa jam 10 sampai dengan jam setengah 12. Itu nanti kami akan ada talk show dari BSI, kemudian ada dari Al-Fajr juga, kemudian ada dari narasumber kami yang spesial nanti yang bisa kita saksikan bersama. Nah saat itu nanti kami juga akan ada hadiah-hadiah menarik ya, tentunya ada door prize yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua gitu. Jadi acaranya Senin sampai dengan hari Kamis sampai dengan Minggu. Kemudian yang ada acara event talk show dengan Al-Fajr itu di hari Jumat pagi. Kemudian nanti gongnya itu di hari Minggu. Karena di hari Minggu ini nanti kami akan ada acara santunan anak yatim ya, berbelanja bersama anak yatim, 100 anak yatim, dan juga ada buka puasa bersama, terus ada bintang tamu juga yang sangat menarik. Insya Allah ini luar biasa nih berarti ya agendanya. Dan memang padat banget ya eventnya. Padat banget, jadi nanti setiap waktu kita kan ada beberapa tenan yang kita ajak bersama Mas. Jadi nanti programnya BSI insya Allah ada semua di situ. Ada Oto itu nanti ada kita kerjasama dengan showroom, ada mobil-mobil di situ. Kemudian nanti ada Gria juga, yaitu nanti ada developer juga di situ. Kemudian ada travel umroh. Di situ ada Al-Fajr juga di situ dan juga ada rekanan kami. Terus satu lagi nanti ada BSI Gold. Nah, ini kan juga salah satu programnya BSI Gold nanti juga akan hadir di situ. Jadi akan ramai insyaallah dengan dukungan dari teman-teman semua yang insyaallah hadir ya nanti di kesempatan tersebut. Oke, ini bisa nih teman-teman bisa hadir juga di sana ya. Iya. Ada promo nggak sih Mbak di sana Mbak? Banyak promonya. Jadi nanti untuk pembukaan rekening melalui Beyond itu nanti ada promonya. Kemudian nanti siap yang migrasi dari belum aktif gitu ya, Beyondnya belum aktif, kemudian kita bantu aktivasi itu juga ada hadiahnya. Oh iya. Banyak.
Terus nanti juga ada yang kita event sama Al-Fajr ini juga akan ada promo-promo menarik. Boleh spill mungkin promo yang paling gitu. Yang paling gede. Kalau teman-teman itu daftarnya langsung datang ke Al-Fajr, kan dapat promo dari Al-Fajr. Nah, kalau datangnya ke acara besok, itu promonya selain dapat dari Al-Fajr jadi BSI juga. Jadi nanti setiap transaksi menggunakan kartunya BSI itu akan dapat cashback. Gitu. Jadi ada cashback lagi nih dari BSI. Jadi nanti misalkan saya baru mau bayar untuk DP umrohnya saja 10 juta gitu ya, DP 10 juta tapi dapat cashback 250.000 dari BSI gitu. Tapi memang untuk transaksinya menggunakan kartu BSI. Berarti nanti via EDC pakainya? Iya, pakai mesin edisi. Tapi jangan khawatir, kita tim ada lengkap di situ. Kalau belum punya rekening BSI, kita saya bantu buka rekeningnya dengan promo yang buka rekening di pameran. Bisa langsung ya? Bisa langsung, aktivasi ATM juga bisa, jadi bisa langsung untuk dapat cashback transaksi edisi. Oh iya, berarti kita misalkan belum ada kartunya nih. Tiba-tiba kita di sana, sekalian buka rekening, di Beyond juga kita aktifin, sama nanti untuk kartu dicetakin langsung bisa juga. Langsung bisa. Langsung bisa. Nah ini cocok juga buat jamaah ya, dalam artian memang yang sudah ada niatan untuk berangkat umroh, ini bisa langsung aja hadir gitu kan? Langsung hadir, bisa pilih paketnya, bisa dapat cashbacknya. Itu kalau untuk yang DP, kalau untuk yang langsung lunas nanti cashbacknya bisa sampai 5%. Terus lagi kalau transaksinya pakai Hasanah Card, jadi kan kita kartu itu ada 2 ya mas, kartu debit sama kredit. Nah kalau kartu debit itu kan memang hanya debit rekening tabungan ya, artinya begitu kita gesek akan mengurangi rekening kita. Tapi kita juga punya kartu namanya Hasanah Card. Hasanah Card ini bisa digunakan untuk transaksional, jadi artinya kalau misalkan pembayarannya melalui Hasanah Card itu promonya juga akan lebih besar lagi. Gitu. Karena di flyer kami gitu ya sudah menyampaikan bahwa cashback dan diskon bisa sampai 5 juta. Pakai Hasanah Card. Pakai Hasanah Card itu apa? Jujur teman-teman yang juga ada yang banyak tahu. Oke, Hasanah Card itu kartu pembiayaan dari BSI. Jadi kalau misalkan di konvensional itu ada kartu kredit, BSI itu punya kartu pembiayaan dengan nama Hasanah Card. Insya Allah untuk akad-akadnya sudah sesuai syariah, karena kami di BSI punya Dewan Pengawas Syariah, artinya semua produk yang sudah kita jual itu sudah pasti sudah di filter. Jadi insya Allah sudah sesuai gitu. Jadi nanti dengan kartu Hasanah Card nanti promonya akan besar, kemudian juga bisa dengan kredit. Oh gitu. Ini menarik nih. Buat teman-teman yang pengen segera berangkat umroh. Cuman ini pertanyaannya muncul lagi ya. Kalau orang-orang bilang kan kalau misalkan nih kan disamakan dengan kartu kredit nih, ya kan. Orang-orang berpikiran gini, kartu kredit itu kan prosesnya sulit, prosesnya rumit. Nah, sekarang pertanyaannya Hasanah Card ini gimana nih? Iya. Jadi kalau untuk pengajuan memang kalau yang sama sekali belum punya, baru banget gitu ya. Baru banget belum punya, itu memang kita ada analisa khusus ya, artinya memang ada persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya fasilitas terlebih dahulu, sudah punya Hasanah Card, tetapi limitnya belum mencukupi untuk dapat. Misalkan limit saya cuma 20 juta, tapi kan aku beli paketnya 26 juta gitu misalkan. Itu nanti kita bisa akomodir dengan kenaikan limit. Gitu. Tapi kalau untuk yang pada saat proses pameran ya, tapi kalau untuk yang baru memang kita ada beberapa syarat yang memang harus. Oh gitu. Oke, ini mungkin kita masuk ke Hasanah Card bentar boleh ya? Dengan framing umrah dan haji mungkin. Boleh, semoga jawabannya sesuai. Iya, jadi kalau tadi kan juga disampaikan ada tabungan kan ibaratkan dari penghasilan kita sendiri gitu kan. Terus sekarang ada namanya Hasanah Card tadi, yang saya yakin teman-teman gak banyak yang tahu gitu kan, taunya kartu kredit gitu kan. Dan di sini ada di BSI namanya Hasanah Card. Dan itu juga bisa kita ambil proses di event besok itu bisa. Katakanlah kita udah ada nih kartu debit biasa, kita udah ada uang katakanlah gitu.
tiba-tiba di event kita mau diskusi dan juga mungkin mengaktifkan hasanah card atau pengajuan, itu apakah bisa? Kalau pengajuan bisa, pengajuan nanti langsung kita terima. Jadi nanti kita ada teman-teman yang akan standby di situ selama masa pameran gitu ya. Insya Allah siap membantu transaksi, baik itu pengajuan maupun kenaikan limit ataupun transaksi pembukaan rekening dan lain-lain. Insya Allah kita siap. Nah, cuman memang kalau untuk pembukaan yang baru ya, kalau rekening kan begitu online langsung jadi nih, masyarakat melalui proses. Nanti berkas kita terima dulu, kita verifikasi, baru nanti setelah approve akan kirimkan. Oh gitu. Oke, berarti itu kan memang dilihat dari transaksi dengan aplikasi Beyond atau mungkin dengan BSI itu sendiri, gitu ya? Atau mungkin itu kebijakan dari internal bank gitu kalau terkait pengajuan hasanah card. Ya betul. Kan kalau untuk masyarakat ini kan kartu pembiayaan ya. Jadi memang artinya pada waktu kita memberikan pembiayaan ke nasabah tentunya tidak serta-merta kita mudah membuka rekening ya. Ya kan memang kita harus mengenal betul nasabahnya yang melalui proses yang kita siapkan, yaitu yang harus dilengkapi oleh nasabah. Oke, berarti jadi solusi bisa nih. Bisa ya, ini buat teman-teman semua mungkin saat ini yang masih bingung juga ya untuk ini berarti kan ditujukan untuk apa nih kalau saya boleh tanya terkait hasanah card ini, dia ditujukan untuk yang dia pengen cari modal untuk usaha atau memang bebas, misalkan dia mau umroh pun juga nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk hasanah card kan sebenarnya kartu pembiayaan yang memudahkan transaksi sebenarnya Mas. Jadi gitu. dia lebih ke transaksional kayak pembelian, pembayaran itu melalui kartu hasanah card. Jadi memang ini ditujukan ya untuk semua orang. Kalau di luar negeri kan semua transaksi malah pakainya kredit card ya, pakainya kartu kredit. Nah kalau di Indonesia kan memang masih cash juga masih banyak. Kemudian kita sudah berupaya menurunkan cashless dengan transaksi edisi dan kris. Kemudian kalau untuk kartu hasanah card ini sendiri memang ditujukannya ya untuk semua masyarakat ya, untuk semua masyarakat. Cuman memang karena ini nanti BSI memfasilitasi terlebih dahulu pembeliannya dibayarin dulu gitu ya sama BSI, makanya memang kita perlu mengenal lebih kira-kira seperti itu. Luar biasa berarti ya, memang ya bahasanya kita bakal termudahkan juga di transaksinya. Pastinya. Gitu. Itu ada aplikasi sendiri atau enggak untuk atau mungkin hanya kartu aja? Kalau kartu hanya kartu only ya. Hanya kartu. Nanti untuk fasilitas transaksinya ataupun misalkan mau pengecekan gitu ya, itu hasanah card melalui call center kami di 14040. Oh gitu. Oke. Ya, siap. Berarti memang sudah jelas sekali gitu kan terkait fasilitas yang ada di Bank Syariah Indonesia gitu. Ini buat teman-teman masih bertanya-tanya nih langsung aja ya, tonton sampai habis, ini penting banget, memang informasinya banyak gitu. Kalau terkait ini Mbak, tadi kan disampaikan ada maaf kalau saya salah, itu ada tabungan emas gitu, betul nggak? Betul. Nah, ada nggak sih maksudnya jamaah itu yang memang dipakai untuk umroh katakanlah gitu, tapi memilih untuk dia tabungan emas daripada nabung yang spesifik untuk umroh, itu memungkinkan nggak kira-kira? Memungkinkan. Jadi di aplikasi Beyond nanti Mas Agus bisa lihat ya, aplikasinya tuh. Oke. Sudah punya. Nanti bisa dilihat di aplikasi itu kita ada untuk pembelian emas, nabung dalam bentuk emas itu bisa melalui aplikasi gitu ya. Karena kan seperti kita ketahui bersama untuk harga emas kan saat ini meroket kan. Terus jarang gitu ya, turun dari beberapa waktu lalu masih sekitar 800-an, sekarang kan sudah menginjak di sekitar 1,6 per gramnya. Jadi memang ada bagian orang yang kepengen itu nabungnya di emas dulu. Karena kalau nabung di emas kan mungkin hitungannya adalah ketika saya menyisihkan hari ini 100.000, mungkin setahun lagi dia sudah nggak 100.000. Dia sudah 1 juta. Ngeri itu. Mungkin karena kan nilai emasnya kan naik terus Mas. Betul. Jadi kita lihat dari kenaikan emasnya karena sangat dimungkinkan gitu. Waktu itu saya beli emas misalkan tahun 2022 sekitar 800 ini, sekarang di 2025 nah itu sudah di 1,4. Kayaknya kan udah selesai. Iya betul. Jadi memang ada orang-orang yang
memang mungkin prefer ke emas karena emas itu kayak investasinya yang nggak kemakan inflasi gitu, naik terus gitu. Jadi memang ada yang mungkin daripada nyisihinnya di tabungan dengan nilai rupiah yang mungkin ada inflasinya, dia pilih nyimpennya di emas. Tuh, ada juga ya. Ada seperti itu. Misalkan dari yang simpanan emas tadi kita lempar langsung ke tabungan umroh untuk bahasanya apa ya? Kalau kita ke tabungan spesifik umroh kan bakal dimudahkan untuk pendaftaran dan lain sebagainya di situ ya. Apakah bisa itu memungkinkan untuk pemindahan? Memungkinkan sekali. Jadi kalau untuk tabungan emas itu kan kita sebenarnya penarikannya nanti ada 2 macam penarikan. Gimana tuh? Apa namanya? Yang pertama itu penarikannya dalam bentuk pemindahan ke rekening afiliasinya, ke rekening transaksional, karena nasabah yang sudah punya tabungan emas pasti dia sudah punya rekening transaksional. Ya, tabungan utama ya misalnya. Tabungan utama, tabungan isi. Nah, dari pencairan ya, nanti misalkan saya mau narik nih tabungan emas saya pindahin dulu nih. Itu kita proses penarikan sesuai dengan harga ya. Harga kita sudah dari BSI sekian gitu. Nah, nanti dia akan masuk ke rekening afiliasi, ke rekening isi ini tadi, rekening induk ini tadi. Nah, dari rekening induk baru nanti ditransferkan ke tabungan hajinya untuk daftar haji. Gitu. Ada 2 langkah, tapi insya Allah nggak susah. Siap. Itu tetap kalau misalkan susah datang aja langsung ke CS-nya gitu ya. Begitu. Tapi gampang kok, colong bisa lah. Apalagi ada zaman sekarang itu kan. Iya. Yeah. Kalau kita boleh bilang tampilannya lebih enak daripada yang kemarin sebelumnya. Alhamdulillah. Ini jujur aja saya pengguna soalnya. Terima kasih Bos. Siap. Nanti harapan kita BSI makin keren lagi membuat sistemnya lah gitu kan, sehingga memudahkan kita terutama anak muda nih ya untuk mendapatkan informasi, ibaratnya mendapatkan apa ya bahasanya tuh, penyimpanan uang yang lebih aman, dan di situ ada kayak misal tabungan emas, ada apa tuh yang istilahnya apa Mbak kalau yang kita nabung tapi nambah lagi tadi apa? Bagi hasil. Oh ya, dapat bagi hasil. Nah, bagi hasil dan sebagainya itu harapannya memang untuk mempermudah kita semuanya juga kan gitu ya. Ini luar biasa banget memang. Kita perlu seperti itu apalagi masih muda-muda Mbak. Karena gini, kalau orang masih muda itu kan ibarat kita mau niat nih. Banyak juga orang yang bilang gitu, Mas saya udah niat nih untuk mau berangkat umroh, saya udah spend uang, tapi setiap akhir bulan mesti saya belanja, kita check out gitu kan. Itu banyak terjadi ternyata godaannya gitu. Godaan gitu kan. Maka tadi solusi yang disampaikan dari BSI juga bahwasanya untuk mempermudah kita itu ada namanya langsung auto debit gitu ya. Ya, auto debit. Jadi memang biar nggak kepake ya, nggak kepake buat check out itu tadi, kita pakai yang tabungan yang bisa auto debit secara otomatis, itu juga tanpa biaya Mas. Jadi artinya proses auto debitan ini tidak menimbulkan biaya. Misalkan mau di 100.000 12 bulan ya dia akan 1.200.000 gitu. Karena kan memang nggak ada. Oke. Luar biasa nih. Jadi buat teman-teman sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu soalnya ya. Dan bolak-balik pertanyaan seperti itu semuanya. Dan insya Allah hari ini kita makin tercerahkan ya terkait mempersiapkan diri untuk berangkat umroh. Salah satunya kalau misalkan uang belum cukup bisa ditabung dulu, gitu ya. Ini luar biasa nih teman-teman. Dan kabar baiknya tadi disampaikan bahwasanya untuk BSI nggak cuma BSI Solo gitu kan, di seluruh cabang Indonesia ya. Di seluruh Indonesia. Karena kan nanti mau buka rekeningnya udah online ya, bisa di mana aja. Nah nanti kalau misalkan mau buka tinggal pilih cabangnya yang cabang terdekat aja. Biasanya aplikasi itu sudah membaca. Jadi artinya misalkan Mas Agus buka rekeningnya kan di sini nih. Nanti yang muncul KCP Assalam. Oh iya, yang paling dekat. Kabilan. UMS. Deket banget tuh. Benar. Oke. Iya kan muncul. Dipilih aja. Nah itu cocok banget. Dan tentu saja ketika kita buka rekening di balik lagi kita tadi ke pameran gitu kan, itu bakal banyak promo-promo tentunya di situ ya. Banyak promo. Aku boleh buka contekan kayak? Boleh, nggak apa-apa. Biar aja teman-teman makin jelas aja gitu kan terkait apa aja sih mungkin promo-promo yang didapatkan, atau mungkin apa sih yang spesial kita harus kesana itu ngapain gitu kan, dapat apa gitu. Boleh dibuka dulu. Contekannya dibuka dulu. Bisa dibuka dulu. Kalau ada gambar boleh nanti ditampilkan kita. Nah, nanti
Jadi promo-promonya ya Mas ya. Jadi acara itu kan dari jam 10 pagi sampai jam 21.30. Info terbarunya. Info terbarunya. Kemudian nanti setiap menjelang buka puasa, jam 6 gitu ya, itu nanti akan ada kajian dari ustadz-ustadz pilihan dari BSI ya. Ada setiap harinya gitu. Nanti macam-macam, tinggal di ini aja, ikut aja. Kemudian banyak juga transaksi yang kita support untuk transaksinya, ada cashback. Jadi nanti di Silin, Estelar 77, Solaria, Rotio, Tatime, Kopi Kenangan, Hubben, Jeko, Mako, Sorcelli itu diskon 50%. 50%? 50%. Diskon 50%. Kemudian nanti untuk yang tour travel itu ada cashback haji umroh hingga 5 juta yang tadi kita bahas. 5 juta? Ngeri nih. Terus untuk buka rekening online dapat cashback senilai 125.000. Cuma nanti cashbacknya memang dalam bentuk beberapa ya. Ada yang bentuknya itu cash yang masuk ke rekening, ada juga yang bentuknya adalah free BI Fast. Oh gitu. Difasilitasi sama BSI BI Fast-nya tanpa biaya. Terus nanti juga ada buka bersama dan santunan anak yatim, kemudian belanja bareng anak yatim, kemudian yang hiburan terakhir itu yang hari Minggu ada Dudi Oris itu vokalisnya Yofi Nuno. Oh, ini orang-orang zaman dulu mungkin kayaknya mbaknya ini cocok nih. Zaman dulu setelannya itu ya kan Yofi Nuno. Zaman dulu ya. Iya, kelihatan usianya kan. Udah nggak anak 2000-an. Oke, berarti memang luar biasa ya, sampai ada cashback 50% juga gitu kan. Iya, jadi promo merchant cashback sampai dengan 50%. Nanti bisa buka dikunjungi di website kami di bankbsi.co.id untuk lihat cara dapetin cashbacknya seperti apa. Oke. Nah, itu teman-teman bisa langsung cek aja detailnya ya di sana ya. Detailnya, betul banget. Berarti nanti itu sistemnya memang untuk para merchant itu dia bakal buat booth di situ berarti ya? Enggak sih, itu booth itu merchant yang ada di Tepak ya. Oh iya, betul. Di Tepak, kemudian mungkin ada di sekitaran situ juga. Itu kalau Geko itu kan sudah dari situ. Kalau Hubben mungkin agak keluar sedikit gitu ya. Kan di lingkungan Solo Baru juga. Kalau mau transaksi di hari itu nanti bisa dapat cashback gitu. Bisa sampai 50%, tapi biasanya sih ada maksimalnya. Itu cuma lingkup Solo aja atau gimana tuh? Untuk saat ini ya yang ada event. Oh iya. Mau transaksi di mana Mas? Tak carikan. Siapa tahu nih yang nonton dari Papua. Dari Aceh. Oke, tapi yang paling concern berarti di area Solo berarti ya. Di area untuk promo besok. Dan transaksinya memang bisa menggunakan apa tuh? Tadi yang kartu itu wajib pakai kartu ya. Atau bisa pakai kris dan lain sebagainya. Kris Bion. Oh, yang cashback 50% ya. Itu kris Bion. Jadi nanti kan pakai aplikasi Bion by BSI, pakai krisnya BSI itu nanti dapat cashback. Biasanya cashback akan dikreditkan di H+1. Gitu. Jadi tetap didapat sesuai dengan harga. Kemudian besok akan kembali. Cashbacknya balik gitu ya. Oh gitu. Saya kira gambarannya langsung kepotong gitu. Enggak ya berarti ya. Gitu. Misalkan nih tiba-tiba kita udah transaksi udah ngarep dapat besok ternyata nggak muncul itu gimana Mbak? Ada nggak sih upaya kita misalkan lumayan 50% dapat 50.000 harusnya gitu kan? Apa kita bisa langsung aja nanti ke cabang terdekat untuk menanyakan hal tersebut? Iya, jadi biasanya kalau misalkan yang cashbacknya nggak masuk itu ada hal khusus ya. Misalkan memang ada yang belum terpenuhi atau mungkin harapannya dapatnya sekian ternyata kok dapatnya sekian gitu karena ada syarat ketentuan yang mungkin terlewat gitu. Jadi mungkin nanti biasanya kalau kita promo seperti ini maksimal 50% kan ada maksimalnya biasanya Mas 50% dari berapa gitu. Up to ya berarti ya. Betul. Ini luar biasa teman-teman. Jangan lupa tanggalnya dicatat. Tanggal 13 sampai dengan 16 Maret. 13-16 Maret di Tepak Solo Baru. Saldonya disiapin. Iya. Yang belum punya rekening bisa kita bantu proses pembukaan rekeningnya dengan cashback bisa sampai 125.000. Nah ini bisa juga tuh, karena kan kalau kita datang ke outlet atau kita transaksi pembukaan rekening tanpa ikut program itu kan berarti
berarti kan kita malah setor ya 100.000. Tapi kalau pada waktu event seperti ini kita setor 100.000 tapi kan ada cashbacknya. Dan langsung masuk ke rekening itu juga kan? Tuh, dan tabungannya juga ada yang tabungan Wadiah, cocok tuh yang buat para mahasiswa. Yang mau cari cuan. Itu nanti ada yang akadnya Wadiah yang tanpa potongan sama sekali. Oke, yang mau dirubah berarti yang ini ya? Biayanya setiap bulan ada 10.000 tapi ada. Menarik nih. Berarti teman-teman juga harus datang ya, Mbak ya? Iya, harus dong. harus ikut meramaikan supaya dapat memanfaatkan cashback dan juga promo dari BSI. Nah, boleh nih Mbak bisa kasih kata-kata ya buat teman-teman biar ikut agendanya besok. Oke, teman-teman jangan lupa hadir dan ikut meriahkan acara Beyond Fest Ramadan Solo. Itu akan diadakan di mana mas? Depak. Oh iya, Depak Solo Baru. Depak Solo Baru itu nanti dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2024 akan 2025 akan banyak promo, akan banyak hadiah. Jangan lupa hadir dan meriahkan. Oke, teman-teman bisa langsung catat tanggalnya aja untuk ikut hadir. Nanti untuk Al-Fajr, jadi yang kita promo untuk ini ya Mas, tak bacain biar teman-teman yang sekalian ya. Biar detail transaksinya tahu gitu. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu untuk cashback uang muka 10 juta itu kan dapatnya 250.000. Kemudian kalau untuk yang full payment itu cashbacknya hingga 500.000 untuk umroh. Kemudian untuk haji khusus bisa sampai dengan 1 juta rupiah. Masya Allah. Jadi, itu untuk yang kartu debit. Sedangkan untuk kartu kredit atau hasanah itu nanti cashbacknya untuk yang haji khusus bisa cashback sampai dengan 2,5 juta. Kemudian untuk umroh pakai hasanah cashbacknya 1 juta. Kemudian untuk DP umroh 10 juta itu dapat cashback 500.000 dengan hasanah. Dan untuk pembayarannya bisa cicilan 0%. Menarik banget nih, kayaknya menarik nih, pengen buka sana. Iya. Siap-siap abis ini kita tanya-tanya lah, buka kasanya gimana. Siap. Oke, Masya Allah luar biasa Mbak Dian. Mungkin banyak juga ya yang sudah disampaikan dan kita pasti juga makin tersirami dengan informasi-informasi yang ada gitu kan. Dan harapannya memang kita makin semangat ya untuk bisa berangkat umroh ya, karena kemudahan-kemudahan itu semakin banyak sekarang. Apalagi sekarang dengan BSI, dengan adanya Beyond ya, itu juga mempermudah kita dalam menyimpan uang dan juga memplotting uang untuk bisa berangkat umroh. Seperti itu. Dan jangan lupa ikutin eventnya tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2025 langsung di Depak Solo Baru. Nah, itu langsung hadir aja dan jangan lupa datang ke booth-nya Al-Fajr. Ya. Datang di booth-nya Al-Fajr. Terus khususan lagi saya sampaikan mungkin ya memang pasti nanti hari Jumat akan ada talk show dari Al-Fajr dan juga BSI dan juga ada bintang tamu menarik lainnya. Hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11:30. Nah itu teman-teman silakan catat tanggalnya dan jangan lupa hadir. Iya, jangan lupa hadir. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mbak Dian untuk informasinya. Semoga kita semuanya makin termudahkan lagi untuk kedepannya. Amin. Barakallahu, kita tunggu lagi untuk sesi selanjutnya bersama BSI untuk fitur terbarunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.